Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Khairul Anam SPDI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Ahmad Trofi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawth ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah biqaulil hamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Nikmat yaitu berupa ketetapan iman dan Islam. Nikmat diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan. Hingga saat ini kita semuanya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu bahwasannya dunia ini adalah tempat persinggahan. Kita hidup di dunia ini hanyalah sesaat, dan tentunya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang jauh lebih panjang yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita itu semuanya lalai dengan hal tersebut. Banyak di antara kita yang hanya terobsesi untuk bisa meraih kenikmatan dunia dengan cara mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, berusaha meraih pangkat dan jabatan, bahkan tidak pandang dengan cara apa ia bisa meraihnya, apakah itu dengan cara yang halal atau bahkan dengan cara yang haram sekalipun. Mereka beranggapan bahwasannya dengan semua itu kenikmatan dunia bisa ia raih. Mereka lupa bahwasannya apakah mereka nanti hidup di akhirat dengan hidup mulia dan bahagia, atau bahkan termasuk orang yang hina dan celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengingatkan kepada kita, baik itu melalui ayat-ayat kauliyah atau bahkan ayat kauniyah, bahwasanya hidup di dunia ini sangat singkat dan sesingkat-singkatnya. Sehingga dalam hal ini Syekh Imam Hasanul Basri rahimahullah berkata, "Ya bana Adam, wahai anak Adam, hai manusia, innama antal ayyam, sesungguhnya engkau itu hidup pada bilangan hari. Kita hidup di dunia ini hanya berkutat mulai dari hari Jumat sampai pada hari Kamis.
Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Ketika hari berganti demi hari, hari berlalu demi hari, maka pasti akan ada yang hilang dari sebagian diri kita. Artinya apa? Setiap hari usia kita ini semakin bertambah. Hakikatnya usia yang semakin bertambah itu adalah semakin berkurang usia kita, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini, dan tentunya kita semakin lebih mendekati pada sebuah batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu ajal atau kematian. Ketika berbicara ajal, maka tidak akan pernah bergeser sedikit pun, apakah itu maju maupun dimundurkan sedetik pun tidak akan pernah bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamud. Dan kita tidak akan pernah tahu di bumi mana Allah nantinya akan mencabut nyawa kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian adalah hal yang rahasia yang tidak akan mungkin pernah kita ketahui. Oleh karena itu tidak penting kapan nantinya Allah akan mencabut nyawa kita. Akan tetapi yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan, seandainya tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, kemudian kita diletakkan di alam kubur, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang selamat di alam kubur bahkan akhiratnya, atau bahkan kita termasuk orang yang celaka dan hina di alam kubur? Tentunya itu semua bergantung daripada amal perbuatan kita masing-masing ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini, dengan kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita, mari kita perbanyak beramal soleh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, tentunya amal soleh, faka'annama rakibal bahra bila safina, ibaratnya orang tersebut mengarungi lautan yang sangat luas tanpa menggunakan kapal atau perahu. Tentunya sebagai bekal terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, berusaha terus meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Jaga solat 5 waktu, perbaiki solat kita, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran, membaca solawat, perbanyak bersodakoh, berinfak, dan tentunya jadikan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Mungkin dengan cara itulah insya Allah akan bisa menyelamatkan kita di alam kubur hingga akhiratnya nanti. Dan yang terpenting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan usia yang Allah berikan kepada kita, kita perbanyak bermuhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri kita. Sayyidina Umar radhiyallahu an berpesan kepada kita, hasibu anfusakum, hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum kelak nanti kalian akan dihisab oleh Allah di hari perhitungan. Tentunya kita adalah manusia yang begitu banyak berlumur dosa. Kalau kita mau mengkoreksi diri kita sendiri, mau mengevaluasi aib diri kita sendiri, tentu kita tidak akan pernah sempat untuk mengkoreksi aib orang lain, karena mungkin begitu banyaknya aib diri kita.
Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah kalian orang-orang yang senantiasa bisa mengkoreksi aib dirinya sendiri sehingga tidak akan pernah sempat untuk mengkoreksi aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau mengevaluasi diri kita, mulai dari sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, kita timbang amal kita antara amal soleh dengan maksiatnya. Jangan-jangan saya selaku khatib pun lebih banyak berbuat maksiatnya. Namun demikian, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tentunya tidak akan pernah mengalahkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mau bertaubat, selagi kita mau betul-betul tulus ikhlas memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah, maka insya Allah segala dosa dan kesalahan kita akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.